Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin wal aqibatu lil muttaqin wala udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah al-halimul karim wa asyhadu anna nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh rasulul amin sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du, keluarga Bapak Soehartono dan Ibu, panggilannya mau Alhamdulillah, sore ini kita duduk santai mawon, bukan resmi-resmi. Anggap saja saya bagian dari keluarga. Acara seperti ini sebenarnya lebih penting daripada acara pengajian umum. Kalau mampu, kalau bisa, ya sebenarnya harus diadakan rutin. Kenapa? Karena Allah berpesan, qu anfusakum wa ahlikum nar. Jagalah dirimu dan keluargamu, ojo sampai nutup rokok. Nah, berarti prioritas itu ada, namanya skala prioritas. Kebaikan agama yang didulukan itu keluarga, walaupun ya memang tidak harus duduk pengajian seperti ini. Tapi dalam urusan agama, kalau kita sudah bergerak ngurusi orang lain, maka harus terbersih di dalam diri kita bagaimana keluarga kita. Begitu juga dalam hal kebaikan yang lain, bagi-bagi rezeki misalkan, bagi-bagi pekerjaan, bagi-bagi, nah itu nilainya silaturahim. Wa atidal qurba haqqahu wal miskin wa ibnas sabil. Di dalam Al-Quran disebutkan, berikanlah hak. Pertama urutannya kerabat dulu, baru yang lain. Ayat, hadis, sunnah Nabi seperti itu, baik urusan agamanya maupun urusan dunianya. Kenapa begitu? Karena Allah itu menginginkan kita sebagai hamba itu sukses dunia dan akhirat. Kalau berupa pasangan, namanya kata anak muda, ya anak tua barat, pasangan sehidup semati. Itu agama kita loh, Islam itu. Jadi berpasangan bukan hanya di dunia, bahkan seanak turun. Seanak turun. Besok kalau ada orang masuk surga, kalau dia orang tua, dia akan mencari anak-anaknya. Kalau dia anak, akan mencari orang-orang tuanya. Kalau dia suami, akan mencari istrinya. Dia istri akan cari suaminya. Tapi ada syaratnya. Yang seperti ini nggak terpisah, menjadi pasangan sehidup semati, keluarga sehidup semati itu ono syaratnya. Di Al-Quran itu ada di 2 surat Al-Quran, di antaranya surah Al-Mu'min. Surah Al-Mu'min yang isinya itu doanya malaikat. Rabbana wa adkhilhum jannati adnin allati wa'adtahum wa man salaha min abaihim wa azwajihim wa dzurriyyatihim. Malaikat berdoa. Malaikat saat ini melihat kita di dunia itu orang-orang yang
Islam, Muslim, monggo Arab. Anak-anak di luar di pintu. Sungane malaikat itu Rabbana wa masih wa adkhilhum jannati adnin allati wa'adtahum wa man salaha. Ya Allah, jenengan lebetke swarga tiap-tiap iman itu. Wa man salaha min abaihim, bersama dengan orang-orang yang baik dari bapak-bapak mereka. Wa dzurriyyatihim, dan anak turun mereka. Wa azwajihim, istri-istri mereka atau suami-suami mereka. Jadi bukannya malaikat. Kira-kira nek malaikat sing donga dikabul mau boten? Mesti dikabul kan, mesti malaikat ya. Artinya kita oleh Allah hidup di dunia ini dikehendaki ya, menjadi keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah, tenang, cinta kasih. Kalau laki perempuan cinta kasih, kalau kepada anak sayang, sayang, apa sayang menyayangi, apa sayang disayang, disayang kepada anak. Niku bahkan kok unen Jawa niku sih kirang niku, tumeka kaken ninen kirang niku dunia akhirat. Itu Allah menginginkan yang demikian, kebahagiaan itu untuk keluarga muslim, keluarga mukmin. Nah, maka keinginan Allah ini jangan disia-siakan. Apa tadi syaratnya? Jadi wong apik, waman sholaha, wong sing soleh, wong sing apik. Soleh niku cara awake dhewe niku apik, jadi wong apik. Nah, standar apik nopo? Standarnya baik apa? Kalau ukurnya, definisinya, artinya apik niku nopo? Wong apik. Apik baik menurut Allah dan Rasulullah, dan apik baik menurut manusia. Apik baik menurut Allah dan Rasul ibadah. Jadi boten lali ibadahnya, gak lali sholatnya, ponaan-ponaan, putra putrinya, cucu, telepon sak telepon, ning delay, ning dina gimana nak wis sholat apa durung? Wis waya sholat iki wis zuhuran apa durung? Wis subuh apa durung? Alhamdulillah nembe mawon. Subuh kok nembe mawon iki berarti. Ojo mbok baleni ngono kuwi. Iku namanya kebahagiaan dunia dan akhirat akan didapatkan. Dijaga agamanya, dijaga dunianya. Semua perbuatan baik kita itu harus didahulukan untuk keluarga dekat, keluarga jauh, baru orang lain. Nah, maka dari itu keinginan Allah, kehendak Allah ini usahakan kita sebagai hambanya bisa mewujudkan. Jadi wong apik, tadi baik, tadi menurut Allah Rasul itu ibadah. Menurut manusia itu akhlak dan tabiat. Jadi manusia terbaik wong sing apik, wong sing sregep ibadah. Boten tinggal ke ibadah, kami ibadah. Usaha terutama sholat 5 waktu, ampun kantos telat, usahakan nek lanang ya berjamaah ke masjid, usahakan nek cedek kalau masjid, nek boten nggih ten griya usaha sholat berjamaah
berjamaah. Sholat berjamaah dengan keluarga, dengan istri, dengan anak. Jadi ibadahnya niku boten samben. Napa samben? Disambi. Bukan hanya sambilan, tapi dipentingkan. Saniki awake dhewe kerja. Kenapa kerja itu dipentingkan? Karena kita yang kerja ingin gaji. Dengan gaji itu kita bisa hidup tentram. Ngoten nggih. Sing dodolan di pasar, apa isu-isu ora tahu kok. Napa karipan terus kebablasan ora tahu kadang kalau celak pasar paing niku contoh lulus betul mas enek wong gawa lengkek, gawa napa sepeda ontal niku dari desa itu bawa apa masalah ya golek maisha mencari kecukupan di dunia saja ora tahu telat karena bakalnya dipikir hasilnya padahal itu hanya untuk kehidupan yang sementara di dunia ini yang semuanya nanti akan ditinggalkan paling jaluk pinten tak umure 100 tahun bukan enten tak 100 tahun umpamanya enak ya wis kukruk apa sudah bungkuk sudah kembang bayang ya 100 dunia itu sementara nah, kita kerja saja berani direwangi melekan direwangi tertib buatan nade apa absen soalnya dengan absen ya gajinya dipotong suwi-suwi ya bisa di PHK nonton ya itu nek pegawai negeri biasanya gak tertib tapi yang paling penting ini harus kita perbandingkan kita harus analogikan nah bagaimana besok kehidupan di akhirat yang kehidupan itu selamanya pertanyaannya kerja apa yang saya siapkan apa yang saya siapkan padahal itu untuk kehidupan dengaran di tengah Al-Quran itu khalidina fiha kehidupan yang kekal abadi selama-lamanya jadi swarga niku seneng terus ora tahu susah nom terus ora tahu tua muda terus gak pernah tua kuat terus gak pernah lemah sehat terus gak pernah sakit apa jaminan secara umum walakum fiha ma tashtahi anfusukum walakum fiha ma tad'un jadi Gusti Allah kamu di surga nanti mendapatkan apa saja yang kamu inginkan awak mau pengen nopo aja guys tidak ada yang ditolak oleh Allah karena di surga itu sudah waktunya panen nek wong nyelengi wayahe betok waktunya menikmati saja dan selamanya nah pertanyaannya tadi perbandingannya tadi kalau kita urusan dunia semangat mau dinikmati sampai mati berapa tahun di dunia bagaimana persiapan kita menghadapi kehidupan yang selamanya bukankah kita ingin bahagia jawabannya pasti ingin bahagia berarti harus ada persiapan nah persiapannya apa? Yaitu ibadah itu sholat 5 waktu puasa Ramadan zakat, sedekah dan haji, umroh haji bagi yang mampu yang dijaga betul sesuai urutan syahadat, sholat syahadat niku penjagaan syahadat itu apa? Penjagaan syahadat itu kan pernyataan kita la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah itu dijaga syahadat itu namanya syahadat tauhid namanya kalimat tauhid la
illallah. Apa artinya la ilaha illallah? Kalau dijabarkan dicelenterno, la ilaha illallah itu adalah pernyataan bagi kita bahwa semua ibadah yang kita kerjakan itu hanya untuk Allah. Tidak ada kesyirikan. Gak saya bagi dengan bah dukun, dengan bah jin, no? Bah jin dengan pohon-pohon, dengan pinggir kali, sungai, gak ada. Ibadah saya hanya untuk Allah saja. Artinya tidak melakukan kesyirikan, tidak melakukan kesyirikan. Itu penjagaan, namanya penjagaan syahadat. Penjagaan sholat, nah ini waktunya usahakan jangan terlambat. Terus usahakan sholat berjamaah, usahakan khusyuk, sujud saestu. Lah wong Kristen itu nek wayah hari Minggu utawa hari Natal jaluk nang ngarepe salib. Nanti ini lho kuat sing nangis ini. Nangis berarti kan khusyuk ya. Nek cara awake dhewe wong Islam kan khusyuk. Nah, pertanyaannya, pernahkah kita nangis ketika sholat? Ini gitu. Lah, wong Kristen nyembah Nabi Isa. Lah iso nangis iki. Soalnya njaluk tenan pengin swarga tenan, pengin swarga lah niku. Wong Kristen niku. Ya pengin swarga, tapi sing dijaluki Nabi Isa. Nah, untuk menurut Islam kalau minta surga kepada makhluk Nabi Isa kan makhluknya Allah, ciptaan Allah. Untuk beliau adalah orang yang mulia, orang yang suci dan seterusnya. Tapi beliau tetap itu hamba Allah, utusan Allah. Kalau kita berdoa hanya kepada Allah, dalam Islam itu kesyirikan, dosa yang paling besar yang tidak akan diampuni oleh Allah karena menduakan Allah. Harusnya berdoa itu untuk Allah. Ada orang jenengan nanti teng Bali, nanti gitu tinggali mau nyiapkan sesajen gitu. Pakaiannya khusus dan kotak-kotaknya, terus dia udengan, terus gawa sesajen itu ya, serana-rana macam-macam. Nek gawa deket tak terus baris, alon. Lah awake dhewe iki lho madhep pengiran itu. Kadang sarung pirang minggu ora diubah. Utawa wis durung atus durung apa nek masjid. Terus masjid ambune sajadah wis suwi gak diubah. Wong mampu pisan wonge. Masyaallah. Lah wong nyembah berhala ae. Berhala kira-kira. Berhala. Direwangi kaya ngono wong Bali. Awake dhewe nyembah pengiran kok. Nah, ini namanya menjaga kualitas sholat kita. Kita sedang sujud kepada Allah, sedang berdoa kepada Allah. Nyandang si Nabi, si busuk kena, usahakan marek kan ini Gusti Allah. Itu namanya menjaga kebaikan, soleh, solahan itu. Wong apik menurut Allah itu 5 itu yang diteliti oleh Allah. Syahadatnya, sholatnya, puasanya, zakatnya, sodakohnya, hajinya. Haji umroh bagi yang mampu. Ini yang paling dilihat. Karena ini 5 rukun. Siapa yang ingin menjadi orang yang soleh, ya perbaiki 5 ini. Nah, kalau kepada manusia itu akhlaknya, budi pekertinya. Islam itu mengajarkan kita semua supaya memiliki nomor akhlakul karimah, akhlak yang mulia. Nah, kalau kedua sisi ini bisa kita perbaiki, maka besok kembali ke bahasan tadi, sebagai keluarga saling menjaga, suami jaga istri, istri jaga suami, anak jaga orang tua jaga anak, ponakan jaga Pak Le, Pak D, saling menjaga, saling mengingatkan, saling menyempurnakan. Sok tengah akhirat itu balik barang mana.
walaupun tempatnya masing-masing. Jadi keluarga lagi. Wa man salaha min abihi wa aswadihim wa dzurriyyah. Tapi syaratnya harus menjadi orang baik, orang soleh. Nah, kita hidup ini kalau tidak punya tujuan surga itu mau apa? Mau apa lagi? Orang kita ngejar surga dunia aja ada batasnya, gitu. Awal dewi kerja ini kapan nikmatnya? Kalau orang hanya mengejar nikmat dunia, kuruk nunggu badan. Antara kesel karo dengan menikmatinya ini, contohnya orang petani itu kalau pari itu pinter sih petani itu mulai nandur sampai 5 bulan 6 bulan kerja mulai bersihkan sawah, nyirami. Nah pertanyaannya kapan menikmatinya? Kalau orang hanya mencari kenikmatan dunia, ini gambarannya petani. Oh kalau sudah panen, iya, nek wis panen kapan iku sik giling kecek apel barang itu perjuangan itu. Nah, oh nek wis dimakan men, iya dimakan kapan itu menikmatinya? Waktu makan itu. Makan itu sehari 3 kali, 1 kali makan berapa menit? 5 menit. Makanya 10 menit berarti lahap itu 5 menit. 5 menit, 10 menit. Nah berarti ya kenikmatannya kerja petani loh itu mau 6 bulan itu ya 5 menit itu. Pertanyaannya 5 menit itu kapan sih nikmatnya? Di mana letak nikmatnya? Ketika dikunyah di sini. Sampai ini tak. Nanti kalau sudah lewat tenggorokan masuk perut podo, kangkung, tempe, daging, soto, sate, podo ae. Nek wis lara weteng metune kok pemburi kabeh podo. Malah sate ambune kadang luwih men timbang tempe. Itu. Masya Allah, dunia orang kerja di pasar pagi sampai malam sip-sipan. Pertanyaannya kapan sih menikmati? Oh, itu basket daharan ya nih kok. Kapan dahar menikmatinya? Sampai ini tak pirang menit itu. Oh, kalau pakai baju baru, tukokno kelambi ya. Kapan? Sampai berapa lama? Orang menikmati baju baru. Ya. Sampai berapa lama? Ibu-ibu sini saudara coba. Kalau orang pakai baju baru 1 bulan, wis sik rumangsa muanyar tenan. 1 jam. Orang biasa biasa. Jadi maksudnya kalau di dunia orang hanya ngejar kebahagiaan dunia, boten kunut, eman-eman. Yang kita kejar itu apa? Kebahagiaan di akhirat. Itu yang utama. Maka bersiaplah. Surga itu lebar, surga itu balasan yang luar biasa. Tadi secara umum begitu, semua keinginan kita dilayani, diterima, itulah di surga. Di surga maka harus kita kejar surga. Ada salah satu guru saya di Mekah sana. Saya ini kebetulan di Mekah dari tahun 1995 SMA sampai 2010. 5 anak baru, sudah dapat 5 anak baru pulang ke Indonesia. Nah, jadi cerita di sana banyak sekali yang kita alami. Nah, ini salah satu sebagai gambaran. Ada syekh itu sakit di rumah sakit tabrakan, dijenguk sama murid-muridnya. Setiap orang yang jenguk, kalau keluar dari kamar tempatnya guru itu, tempatnya ustadz atau syekh itu, mesti ketawa dan antri yang gitu. Giliran terakhir itu guru saya cerita, giliranku, aku penasaran wong ini betul kok antri kok gini syekh kok podo buyu no foto. Ternyata apa? Ketika rombongannya masuk, syekhnya cerita,
Yang ceritanya, aku ini mimpi. Ceritanya aku nyupir, aku ini mimpi ada di terminal. Nah terminal itu ono bis wakeh, ono bis wakeh. Nah bis banyak itu ada yang panggil-panggil Madinah, 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 berarti jurusan Madinah. Jeddah, 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 jurusan Jeddah. Mekah mereka, Jeddah, Madinah. Ada sih pernah tengok, sambung haji umrah, nanti Madinah, Madinah. Nah, rame katanya ada satu bis yang jannah, jannah, jannah. Apa jannah? Swargo, 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 jurusan swargo. Katanya saya, wah, ini jurusan swargo. Tapi tak delok wis kebek, sudah penuh, melewayu aku tak kejar kan? Tak kejar. Wah, harus gandolan sementing aku wis pokoke iso milu jurusan swargo. Nek gak melok iki lah neraka aku. Jurusan swargo. Wes munggah, wes ngadeg apa-apa wis berdiri. Terus jalan sawan dari Syekh. Jadi kalau kita ngerti cerita tentang surga itu sarap lebih swarga itu sawan wis ora senenge. Karo ngadeg ora apa-apa. Ketika lihat sebelah kanannya, nah ada tulisan surga 25 km. Wah, 25 km lagi. Salah, nanti sebelah kiri ada surga 10 km lagi, 10 km. Nah sudah dekat dengan surga itu, kan, ada dua jalur. Ada yang lurus, ada yang ke kiri. Derawedek, misalkan awak derawedek kan, iki lurus apa ngiri. Loh, tekan pertolongan itu tiba ngiri sebenarnya begini. Ya saya supir Arab nang ndi kan? Ilan nar. Nang ngene neraka iki. Ngene neraka. Lho jare swarga kok neraka. Ilan nar. Katanya saya timbangannya aku digawa nang ngene neraka, aku delok jendela kebuka aku mencolok terus lompat jatuh ketepuk tiba aku tangis nabrak. Jadi apa ini nyupir ngantuk isok mimpi ngoten niku. Akhirnya nabrak dua rumah sakit. Apa hikmah yang mau kita ambil dari cerita ini? Bahwa satu, memang orang iman itu nopo malih guru, nopo malih syekh, nopo malih ustadz, ya keinginan besarnya itu ya kehidupan di akhirat sana, di surga sana, sampai ke bawah ke gowo mimpi. Nah pertanyaannya kita sekarang, kita ini harapannya hanya dunia saja apa ya ada terbersit? Nah terbersit itu berarti nggak pakai kepikir. Nah, bagaimana kita supaya bahagia di sisi Allah nanti? Kalau belum kepikir, ora patek kepikir, berarti keimanan kita masih lemah. Keyakinan kita berarti masih perlu dibina, ditingkatkan dengan ilmu, dengan mengikuti pengajian-pengajian supaya kita harapan ke surganya itu bisa lebih bersemangat. Itu tadi keluarga dijaga betul. Kira-kira apa yang perlu kita perbaiki selain 5 tadi supaya kita bisa berhasil masuk surga? Yang pertama, hati kita bersih. Bersih hatinya. Bersih itu bertakwa kepada Allah dan tidak punya hasud, nggak punya dendam, nggak punya iri, serai, dengki kepada orang lain. Nah yang ada apa? Umpama ada marah, suka
memaafkan, diempet, di ngapura. Itu salah satu ciri-cirinya ahli surga. Ada orang ketika Rasulullah di dalam masjid Nabawi bersama para sahabat, Rasulullah dawuhnya kan, dilungkas ono ahli swarga mlebu lewat lawang iku. Dan lawangnya masjid Nabawi ini patah lah. Sama Nabi itu yang kan dipendingan lawang. Kok dilungkas ada wong mlebu tempat ini di ahli swarga, di swarga. Ternyata apa? Datang orang itu orang biasa, orang miskin. Yang datang itu orang penduduk Madinah, ya kerjanya di kebun. Orang Madinah lah kebunan. Masuk masjid kalau nenteng sandal, kaki kan, dekek sandalnya terus sholat. Pemrokaan hari itu ngalih, betul. Besoknya Nabi duduk-duduk, kebetulan duduk-duduk lagi bilang, sebentar lagi akan ada ahli surga masuk lewat pintu itu. Nah, terus nggak lama, lah kok orang itu ada wong iku meneh, yang masuk nggak ganti orang lagi. Masya Allah. Begitu pula hari ketiga itu ya juga sama. Nabi bersabda ini ahli surga, sehingga ada seorang sahabat Nabi namanya Abdullah bin Amr. Dia itu terus aku pengen roh wong iki jane ibadah ibu. Ibadah koyo pokoknya masih hidup oleh Nabi sudah dibilang nek Rasulullah sing sanjang berarti mesti swarga meneh. Ya, swarga Rasulullah wahyu dari Allah. Akhirnya sahabat ini ngetutke, aku tak milungan ngirup nenggone sampean ya. Ngono apa? Aku lagi kekiran karo bapak nimbul ngirup nenggone sampean. Jadi ya ora apa-apa ya. Oh iya wis ayo. Nah, maksudnya sahabat Nabi ini Abdullah bin Amr ini ingin delok hariannya seperti apa wong ahli swarga ini. Ternyata dia diperhatikan sholatnya ya biasa, ya wayah adzan terus masjid terus semuanya. Dalu ya biasa, istilahnya umum lah. Dia tahajud, dia lungguh dikir, rokok suwengi melekan itu nyumbaten biasa. Jadi Abdullah bin Amr, ini jadi bener apa sih tidak oke nabi. Ya kalau kayak gini biasa, kayak gini kis biasa mungkin. Nggak ada istimewanya apa-apa ini kan. Maksudnya sahabat itu ya sedaya nggih tertib, ibadah tertib, tapi bagi sahabat itu hal yang biasa. Kalau disebut ahli surga sebelum mati berarti wong top tenan iki. Nah itu. Ternyata apa? Setelah dia 3 hari 3 malam, Abdullah bin Amr iki sanjang. Aku jane kalau kekeran karo bapak karo keluarga. Aku ingin buktekno dhewe sampean niku jare Rasulullah ahli swarga. Tapi gak delok sampean telung dina iki ya sepodo ae karo aku cara mulai tahajud ya biasa wae gak nemen-nemen lah gak melayan songi atau piye ya ora biasa. Jadi apa to rahasianya? Kata rajul wong Ansor iku ani kan iki. Ya ono masih iku aku wis mlebu. Sik mesti Nabi ora goroh, Nabi mesti bener. Jadi sampean pikir apa tuh jenis sampean? Keahlian sampean itu. Napa jawabannya? Jawabannya ya nek panjen sampean pengin roh, mungkin nek aku isih mungkin iki. Mungkin aku ini orang duwe rasa dendam, apa serai, iri kalau wong Islam kabeh. Tonggo dulur orang aku. Pokoknya hatiku resik. Dino-dino aku yang menungguin hari-hari begitu. Dulur anak sing dikai nikmat aku yang melu syukur. Ora tahu aku meri. Ana wong muring-muring karo aku, ya ora tahu kok balas muring-muring aku. Ngapura tok isine wis. Orang tak usah hatiku gak saya bikin repot, gak saya bikin sibuk mikir orang.
Ya nek aku salah ya nyalat ngapura, nek wong liya salah ya tak ngapura. Wis pokoke atiku ya resik. Napa sajange Abdullah bin Amr sahabat Nabi ini. Monggo. Apa kata Abdullah bin Amr ini? Lah iki sing ora biasa ini. Ini yang sulit ditiru. Nah, ini yang sulit ditiru ya ini dia yang sulit ditiru. Kalau sholatnya biasa, tahajudnya biasa, nah sampean duwe ati ngresik ini kabeh wong iso. Aku iso ora aku. Berarti hati bersih itu adalah salah satu ciri-ciri penduduk surga. Maka dijaga di keluarga hatinya yang bersih, ya. Dibiasakan ono wong lanang begitu dengan nabi tolong dengan wasiati kula kan ati kula ya nabi kata nabi la taghdab ojo muring-muring wala kal jannah aku mlebu surga ning wong ati resik suara muring-muring mau muring-muring saiki wis bariku ya wis lah Mulai sakit ngoten niku lah ciri-ciri ahli surga. Oh nek atine resik ki enten niku adanya itu husnudzon mawon. Napa husnudzon? Baik prasangka. Boten ya kadang-kadang orang itu ya dengan kita itu secara umum dia akan bermuamalah berinteraksi sesuai dengan alam dan kebiasaan dia. Nah orang wong niku ya biasanya merengut, orang tahu orang senyum itu jarang. Nah kalau kita ketemu kita merengut terus awak dewi terus suudzon elek punya wong iku janes padha aku bangga merengut. Padahal pancen wong iku merengut ora tahu. Enggak tahu senyara tahu. Nah bagi dia biasa, lah bagi kita malah jadi sakit hati lah, rugi kita. Biasakan husnudzon baik prasangka. Jadi mau pingin resik atine ngoten niku. Wis ana apa-apa wis cara Arab niku la'allahu khair. Ya menawa ana hikmahe menawa apik menunggu insyaallah apik. Ansal musibah insyaallah apik. Wong ngoten niku selamat biasa. Soalnya kalau Gusti Allah dijaga, dilindungi. Husnudzon baik prasangka dengan orang yang selalu memaafkan orang lain. Nah, itu orang seperti ini mulia. Tentang dongengan Arab mereka ada raja ini ya penguasa yang pokoknya nggak boleh tersinggung. Kalau tersinggung wis orang harus mesti dipenjara walaupun itu keluarganya sendiri, teman dekatnya kalau sampai dia tersinggung penjara. Terus ada wakilnya dia. Suatu saat raja ini kebetulan motong buah-buahan terus drijine ini kepotong. Saking landete landing itu sampai terus kepotong. Wes geger kerajaan. Semua bela sungkawa ikut sedih. Nah, giliran wakilnya yang ini tadi, wakilnya ini sedang kau baginda raja kepotong drijine sampean kok meneng ae. Jawabannya apa? La'allahu khair. Yang wis takdir Gusti Allah menunggu ya mau moga-moga menawa ngono ki ya dadi apike, dadi lan apike. Dadi sesuatu yang baik. Husnudzon aja. Terus raja dikasih tahu murid-murid raja, awakmu wakilku, aku kepotong jari-jari malah ngomong malah ya mudah-mudahan baik, insya Allah baik, nawa api. Kok malah koyok nyukur nono awakmu mboten baginda kula niki. Apa yang terjadi apapun itu kita ambil hikmahnya di balik itu, insya Allah kebaikan. Wes ora percaya aku pokoknya
tersinggung goreng-goreng kalau jenis di penjara ini diwakili. Nah suatu saat raja ini ke hutan dan raja zaman dulu kan berburu coro-coro biasanya dia lah mancing buru ikan jadi dia nak pancing berburu ke hutan. Ketika sedang berburu ternyata di situ ada penduduk asli di hutan itu yang setiap tahun itu mengadakan persembahan untuk patungnya berhala. Dan persembahan ini membelih korban, membelih manusia. Belalah itu dia kecekel oleh raja ini. Dewean nggak dipegang orang asli penduduk itu. Ketika sudah disiapkan malam sudah upacara persembahan korban itu pun aja dibelih. Siti periksa anggota badan semua sempurna pembuatan. Awalnya cewek nak nyembelih korban kan wedhus itu sempurna ya. Kira-kira ngono ki lah. Nah, Islam kan wedhus minimal niku manusia yang mau dikorban. Delok terus dirijine hilang satu. Katanya ketua adatnya was gak payu iki ora iso iki. Akhirnya dicolnya raja ini. Pas dicolnya sebelum wayu mulai ke kerajaan itu langsung ke penjara itu, ke penjara wakilnya itu langsung dikeluarkan. Bilang tenang, ya bener omonganmu ya, husnudzonmu ya apik. Tenan aku selamat mergo apa? Driji itu kepotong ini aku akhirnya selamat, sudah mati. Itu cerita tapi ada hikmah di balik itu bahwa orang yang selalu berprasangka baik itu selamat, itu bagus, itu apik, dilindungi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu jadi kita usaha memiliki hati yang bersih, selalu berprasangka baik. Niku nek sakit model itu hidup itu tenang, hidup itu tidak terbawa oleh keadaan. Pemakai saat ini namanya medsos itu buka HP, berita dari mana-mana, dari para pemimpin tentang Pak Jokowi, tentang Gibran, tentang nek di rumah semua menteri iki. Pikiran kita itu sibuk mikir ngomong kok. Ngira gelisah. Berarti penuh gitu. Tapi nek wong resik atine, ya wis menawa apik menawa nek wis ngoten mawon, tenang uripe. Jadi orang yang hatinya bersih itu hidupnya tenang dan selalu insyaallah selalu dilindungi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, terakhir sebagai penutup kegiatan tadi kita tanya jawab untuk hati bersih itu biasakan ikhlas. Berbuat apa saja kebaikan, usahakan dijaga keikhlasan. Ikhlas. Ibadah gimana? Ibadah sholat, puasa niku ikhlas. Apa sih ikhlas nih? Ikhlas itu memurnikan niatnya hanya untuk Allah. Itu nek ibadah. Jadi nek bisa disuarakan tuh ya Allah. Nek cara Arabnya kan wa iftitah. Inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin la syarikalah. Itu sholat saya ya Allah, wa nusuki ibadah selain sholat, ibadah korban, ibadah puasa semuanya lillah, hanya untuk Engkau ya Allah. Saya sujud ini sujud kepadamu ya Allah, saya ruku ini kepadamu ya Allah, mencari ridhomu ya Allah. Terus kosong gimana? Kalau niki sanggup lapar, kosong itu niki kalau pingin jenengan ngapura, pingin jenengan pingin engkau ampuni, engkau sayang ya terus Allah mau. Begitu pula ketika berbuat baik kepada
manusia, menolong, membantu orang, itu dia ikhlas. Ikhlas ini pun membantu manusia lali, tidak berharap apapun. Yang berharap hanya ingin dilihat oleh Allah. Iki perintah Gusti Allah, nulung ini. Nah, perbuatan baik, amal soleh ini perintah Gusti Allah, aku mau njaluk kok Gusti Allah tok. Ya. Dengan manusia yang kita berbuat baik kepada dia itu kita lupa sudah. Dengan tekong, kebetulan kita pakai baju salaman. Pak Ustaz, alhamdulillah Pak Ustaz, bismillah kabaripun. Saya Mas, ini rasuan, rasuan ini sing kula kayak riyen nggih. Wong iki eling kene wis gak eling. Sing ikhlas sing sapa iki kira-kira. Padahal lho kula niki sing jenengan tulungi zaman nika kala semenjak lali. Nah itu tengere wong ikhlas, wong ikhlas. Jadi yang ada di benaknya itu hanya Allah. Ini perintah Gusti Allah, menjaluk ridha Gusti Allah, gak berharap kepada manusia. Nah, perkara ikhlas niki menjadi inti dalam kita beribadah kepada Allah dan segala perbuatan kita. Menjadi berbentuk ibadah, berbentuk pahala, berbentuk pertolongan, swarga niku. Nah di dunianya ditolong oleh Allah. Wong ikhlas nih. Niku dalile ngoten niku, kenyataane ngoten niku. Kenyataane ngoten niku. Enten raja bangun masjid. Ini cerita tentang Arab. Ketika dia bangun masjid, karena dia orang kaya, raja kaya. Pokoknya masjid ini tak bangun megah, ya. Tidak boleh ada siapapun yang nyumbang masjid ini. Tak boleh. Terus pokoknya aku nanti di depan polisi masjid rojo iki tulis jenengmu ke masjid. Ketika bangun masjid sudah selesai, masjid itu wedi akan pokoknya ditulis nama raja, papan nama di depan masjid. Raja ini tidur itu mimpi ada tulisan di depan masjid itu bukan namanya raja, tapi nama seorang nenek fakir. Nah, seorang nenek, nama orang lain. Panggil raja dulu. Itu jenengku, delok. Dilihat sama para tentaranya. Sampai di sana tetap namanya raja itu. Mboten niku tetap nama jenengan. Terus malam kedua mimpi mana? Tetap sama malaikat diganti namanya orang perempuan, nenek-nenek. Nah, terus raja bangun suruh ngeliat lagi, coba dicek kanan buka, enggak, ternyata enggak, tetap nama raja. Tapi malam ketiga mimpi begitu lagi. Akhirnya baginda raja itu menyuruh bala tentaranya, masyarakatnya, waktu itu kan boleh isopo gitu. Nenek-nenek siapa? Akhirnya dibawa, nenek sudah sepuh, sudah tua di depan raja. Nenek, kamu nggak ngerti kalau masjid ini yang bangun saya sama nyumbang opo biar kok sampai sama ceritanya lewat masjid ini nyumbang opo sampai buatan baginda. Saya nggak nyumbang apa-apa, saya ini makan aja nggak cukup kok suruh nyumbang masjid. Jajal nilai-nilainya kok masjid ini kok atas nama kamu, ini gimana ceritanya? Kok namanya kok jadinya sampai ini piye ceritanya? Nilai-nilai karo bae. Oh, kula riyen nate waktu pembangunan lewat di depan masjid ada kuda penarik pedati, penarik yang ngangkuti foto saat itu jalan. Itu diikat, kudanya diikat. Siang hari terik matahari, panas seteriku, haus kudanya. Hari ikatannya nggak lepas-lepas, arep marani timbo sing enten banyune. Kata nenek ini, timba itu saya ambil, saya dekatkan ke kuda itu, sehingga kudanya minum air.
dilakukan dengan ikhlas. Kata Baginda Raja, "Daiku awakmu melu." Berarti melu nyumbang ya. Kelihatannya pertolonganmu itu hanya kepada seekor kuda, tapi kamu lakukan dengan keikhlasan. Sedangkan saya yang bangun masjid yang megah menunggu, tapi saya hanya ingin dipuji orang. Wah, itu masjidnya Baginda Raja, Baginda Raja ngapik, ini pingin diarani menunggu itu. Nah, akhirnya ya sing ketompo amali sampean walaupun saitik ya, justru itu amali sampean ya wis nek pancen wis gantine ae wis aku tobat nang pangeran, aku tak ikhlas. Nah, wis masjid itu kan nulis jenenge ini. Apa hikmah yang kita ambil? Niki dalil nih. Niki namung cerita tapi menguatkan dalil. Semua amalan kita, kebaikan kita tanpa ikhlas tidak diterima oleh Allah. Tidak diterima, tidak berbuah pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Maka jaga keikhlasan supaya itu juga berimbasnya hati kita menjadi hati yang senang, yang bahagia. Mudah-mudahan keluarga ini Allah berikan rezeki yang aman, yang lancar, yang penuh dengan berkah, yang cukup untuk bekal ibadah. Insyaallah. Barakallahu fikum. Insyaallah cekap. Monggo jika ada pertanyaan dipersilakan. Barangkali ada pertanyaan santai mawon dan kita anggap ya, saya anggap keluarganya aja duduk santai. Saya walaupun dinamakan ustadz, tapi saya lebih senang dengan siapapun bisa bersaudara, bisa duduk bersama untuk enggak apa-apa. Silakan jika ada pertanyaan. Tanya nopo mawon insyaallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pak Ustadz, saya mau bertanya, sebenarnya caranya ikhlas itu bagaimana? Kadang itu terasa berat, kadang sulit gitu. Tapi ikhlas aja deh, segitu aja dalam hati. Tapi kalau yang untuk murni gitu gimana ya Pak Ustadz? Kadang bagaimana hati? Terima kasih. Ya. Semua nafsu manusia tidak ada yang satupun yang bisa lepas. Itu pasti senang dipuji, dilem. Sinten sing boten senang dilem. Nek dilokne ape muring-muring. Senang dipuji, senang dimuliakan, senang dibalas kebaikannya. Ngaten nggih? Semua senang itu jadi semua manusia pasti begitu. Nah, bagaimana padahal kalau itu kita biarkan terhadap hal-hal yang baik tadi itu menjadi tidak ikhlas. Contohnya wong sholat dan diarani, wah, iku ahli sholat itu wong apik itu. Padahal golek pujian tak lah itu betul ikhlas pun. Padahal kita manusia ini tidak ada yang sama, semua orang senang dipuji ya kan tanda. Nek ngekai apa-apa dan berbuat baik ke orang. Itu semua orang pasti kalau dibalas itu kai 1 juta dibalas 10 juta orang badan seneng. Atau ada uang kita tulungi dulu teko nggawa apa seneng kan. Itu nafsu namanya, nafsu manusia. Nah, berarti supaya ikhlas bagaimana? Ada 2 syaratnya. Supaya ikhlas bagaimana? Yang pertama, biasakan memiliki keyakinan. Kalau saya beribadah dengan keikhlasan, maka diterima oleh Allah, berbalas surga.
berbalas surga. Yakinkan karena dalilnya tadi itu. So, di depan Allah besok dari kiamat tadi aku salat kan gopo, kamu baca Quran gopo, kamu zikir untuk siapa? Kalau tidak ikhlas disuruh pergi sama Allah. Tugas, ngalih. Cari orang-orang yang dulu kamu paneri di dunia sopo. Mertua sekolah ana mertuamu. Jaluk balasan mertuamu. Oh calon bojo kula ya golek ana ngono. Oh, cari di situ. Iya, hadis sahih. Diusir oleh Allah. Lah awakmu orang krono aku kok, ora ikhlas mergo golek ridhoku kok. Berarti kamu enggak pingin teko aku ya sekali ya. Jadi selalu dihadirkan ketika kita melakukan ibadah di benak kita ini supaya bisa ikhlas. Aku nek sampai gak ikhlas, percuma aku kesel ini tangi begini ini percuma aku. Percuma nih coba mospro hilang mosporane manfaatnya. Niku selalu didatangkan. Begitu juga ketika berbuat baik kepada orang, nolong orang, bahkan sampai senyum kepada orang lain. Lakukan dengan keikhlasan, dengan akhlakul karim. Itu selalu dihadirkan. Yang kedua, kalau kita melakukannya dengan ikhlas, itu nanti dibalas oleh Allah di dunia. Di dunia dibalas, di akhirat dibalas, disiapkan. Tapi nek mboten ikhlas, di dunia balasannya kalau itu berupa balasan, tapi itu ngarani apa? Istidrak cara. Niku dilulu kali Gusti Allah. Kayak supaya tambah jauh dari Allah. Itu nek mboten ikhlas. Jadi seperti itu. Nah, karena dua hal itu supaya diingat. Yang ketiganya, karena kita punya kelemahan. Manusia ini lemah, senang dilem, senang dibalas. Kalau sudah ada perasaan begitu di waktu mengerjakan, langsung ta'awud, terus istighfar. Pas sholatnya, Allah Akbar, ada orang lewat. Pas kejadian, kok pengen dilem, langsung ta'awud. Setan ini berarti. Nek perlu itu saitik kan ke sebelah kiri. Bukan masjid tapi dengan masjid sebelah kiri nah oncol. Nah niku langsung ta'awud. Bar niku istighfar. Astagfirullah. Niku insyaallah apa yang kita kerjakan itu langsung dihapus dosanya dan amal kita masih jalan terus. Karena kita punya kelemahan di situ, nek pun iling ketika ingat langsung tahu kalau pas mengerjakan nek wes kadung suwi supaya aku yo bikin dilentok di sini aku istighfar mau. Insyaallah dosa kita diampuni dan mudah-mudahan amal yang sudah lewat masih sama Allah masih disayang kita masih apa-apa tulisan ganjaran meneh walaupun biro ngono misalkan. Harapannya begitu. Karena orang istighfar itu dikabul dosanya kalau istighfar. Karena itu termasuk makhluk. Jelas ya? Jadi kalau kita mau bersih total ya susah. Karena membawaan manusia begitu. Umpama ada ya para nabi, para rasul, untuk para aulia, soleh sing tok wis mentok kalian lagi. Mungkin bisa, tapi kalau kita secara umum ya memang susah. Maka jalannya itu tadi selalu diling-iling iki nek aku ikhlas ditompol Gusti Allah, nek ora ikhlas gua abdi aku berkarek tiwas kesel kan. Poso barang terus keluwen tok apa manfaatnya? Kalau pas mengerjakan ada cobaan langsung ta'awud istighfar. Kalau sudah terlanjur, sudah selesai dia bertobat kepada Allah. Bertobat istighfar, saya mohon ampun ya Allah, amal saya yang itu kurang ikhlas, terima amal saya, ampuni hambamu kelemahannya hambamu, sehingga insya Allah semua tidak sia-sia. Mana nih?
monggo. Oke, nggak ada pertanyaan. Ya, monggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, ini tentang sholat. Kalau kita pas sholat, kita mulai ada badiah sama Qobliyah, sholat sunnah. Ya, kita lakukan qobliyah dulu. Misalkan waktu luhur ya. Kita lakukan qobliyah dulu. Terus setelah qobliyah ada tamu. Wajibnya belum ada tamu tuh bagaimana untuk menyikapi kita untuk menerima tamu itu. Terus kalau di tengah-tengah itu yang pertama ya, pada saat itu kalau kita sudah sholat wajibnya kita lakukan, kita lakukan zikir, doa, belum badiah itu tiba-tiba sudah ada tamu. Itu bagaimana? Tapi tamu sudah ada yang nggak sholat, yang sudah sholat, ada yang sudah mempersilakan. Kita lebih kita gitu loh maksudnya. Ya. Ini kita itu gimana sikap kita pada saat waktu sholat itu? Baik. Kalau sholat wajib harus dibenamkan. Sholat wajib. Jadi berarti ada kalanya keluar dulu, tamunya di manggano istilahnya, itu sholat wajib. Atau ya kita kalau sudah kadung sholat ya lanjut mawon, lanjut sampai selesai walaupun tidak kita panjang-panjang, segera ada keperluan menghormat. Nah, kalau sholat sunnah boleh dikalahkan. Rasulullah itu nanti berduhur sholat duhur wonten tamu, terus gak sempat sholat sunnah. Saat derenge asar qobliyah, boten sempat sholat sunnah nungguin tamu, terus komat terus sholat. Berasar Rasulullah aslinya berasar nak boten enten ba'diyah lah. Nabi sholat, Rasulullah sholat. Terus kali Sayyidah Aisyah ditangkap tidak kok sholat berasal. Sayyidah Aisyah walidulnya anggut. Oh iki mau ono tamu. Aku gak iso sholat qobliyah, iki nyawur aku. Nah berarti kalau sholat sunnah boleh dikalahkan, boleh ditunda. Itu Rasulullah nyawur nih. Nah nyawur nek sunnah kok disaur? Nggih. Wong nek pun biasa sholat sunnah, niku nek suatu kesempatan kok tidak mampu pas karena ada tamu dan lain-lain, bisa disaur. Itu niatnya dikodok gitu. Kodok ya. Tapi ini tuh untuk yang terbiasa. Satu biasa orang tahu sholat sunnah berasal sholat. Iki nyaur apa? Itu untuk yang sudah tertib biasa. Nabi ini kok tidak sholat dahulu, tidak sampai keturang, tidak sholat maka disaur waktu duha 12 sholat katanya udah. Mesti kan sholat nih, yang udah rolas. Karena sholat siang nggak ada witir, di siang hari itu nggak ada witir. Kalau wajib dilanjut. Nah wajib tetap dimenangkan sampai selesai. Nek dari mulai gitu sakit dari narene ampun guys kalau tak sholat sholat wajib. Sholat sunnah bisa dikalahkan. Kemarin juga saya pernah disapa sama jamaah karena saya kebiasaan setelah subuh itu pakai qobliyah dulu, karena waktunya itu udah mepet, langsung kita jamaah. Setelah jamaah sudah selesai, saya kodokkan. Ya, tadi surat apa Pak Her? Saya kodok qobliyah karena pada saat saya qobliyahnya terlambat, jadi langsung sholat wajib, sholat subuh, subuh dulu. Ya karena kebiasaannya kan sebelumnya saya bisa qobliyah dulu. Tapi pada saat itu saya terlambat, sudah Allah Akbar, saya sudah datang, terus akhirnya
semua sudah selesai, saya baru sholat qadha qobliyah. Apakah itu tidak diperkenankan pada saat langsung? Gesak sampulnya pikir sekarang nih dari pikir kemudian kali pun sakit. Kados Nabi itu lah berasal lah bukan tentang sholat ba'diyah, bersubuh ya bukan tentang sholat ba'diyah sami. Nabi kotok berasal. Tapi upami masalah niki untuk baru asar baru subuh itu tetap ada pilihan. Para ulama ngasih pilihan, bisa langsung enten sing pendapatnya ngenteni duha subuh sahur dan duha ini. Contohnya Nabi sholat dalil itu nyawuri balik sholat duha. Nah berasal yang ngenteni baru maghrib sahur enten sing ngoten itu. Tapi jane hukum aslinya upami langsung ini bukan banget. Soalnya waktu larangan sholat itu hanya ketika matahari penutup ya, harus metu. Tapi nek suwi terus matahari pas lurus di atas, terus matahari sudah mancep di ufuk barat, itu baru nggak boleh. Ya, tapi kalau pas subuh kan sesuai 1 jam, tidak termasuk, bukan termasuk waktu larangan mutlak. Untuk sholat subuh kan sholat subuh kita lakukan sholat qobliyah subuh, terus sholat wajib subuh, kita kan tetap duduk di situ atau boleh pergi atau lagi duduk lagi. Kalau sholat suruk yang pahalanya kaya wong haji atau wong umroh, kaya wong haji wong umroh, ya pancen bar subuh ngoten iki ya lungguh dikir atau pengajian atau ya pokoknya buatan enten maksiat mriku sampai suruk. Suruk niku kurang lebih 1 jam 10 menit dari habis subuh. Kurang lebih. Jadi sholat subuh lungguh dikir-dikir nopo maca Quran, nopo pengajian, nopo sing api-api di tempat sholat nunggu sampai duha. Suruk niku maknanya terbitnya matahari kurang lebih sudah 1 tombak di ufuk timur. Kalau dilihat itu kurang lebihnya 1 tombak. Itu 1 jam 5, kurang lebih 1 jam 15 menit setelah subuh. Itu pahalanya seperti itu. Nah kalau di sela-sela ini keluar tempat untuk keperluan yang tidak mungkin ditunda, bukan apa, contohnya buang hajat, untuk jupuk sajadah, untuk mendet Quran, untuk mendet nopo, penting tak bisa ditunda. Itu tapi nak melaku hak manfaatnya yang buatan ya, berarti padat nih putus nih. Jadi tidak melakukan untuk dunia. Ya betul, aktivitas dunia enggak betul acara kebaikan. Menikah hajatipun di antaranya di samping kumpul-kumpul untuk silaturahim. Ini kan jangan orang gambar hajatnya nopo. Hajatipun menika sedekah kagem almarhum Bapak Supadi kali Ibu Karomah Al-Bukhari kali Bapak Susat menika Ibu Urip Surti Kamari. Oke, saking pihak jenengan kan pihak oke. Per orang atau per keluarga? Anaknya sudah dewasa. Enggak secara simbolis di persilakan. Berarti mengkali yang jenengan? Ya, sama doa dia mau. Oh, gitu. Terus ini bagian dari sunnah Nabi. Jadi enten sahabat begitu gini nanti. Rasulullah
ibu kula niku meninggal dunia mendadak, tiba-tiba. Boten sempat wasiat, boten sempat pesan. Nek kula sedekah, kula niati kagem ibu sampai nopo boten. Nopo dawuh Nabi, tasaddaq anha. Iya, tapi itu sedekah mau niati kagem ibu sampai sampai. Jadi niki bagian dari birrul walidain, berbuat baik kepada dua orang tua ketika orang tua sudah meninggal dunia. Di samping mendoakan, ya juga seperti ini contoh bersedekah. Nah, sedekah yang paling berhak dikasih itu ya keluarga dulu, keluarga, baru nih anak turai untuk yang lain. Kata Rasulullah, sedekah kepada keluarga itu dia dapat pahala sedekah, dia dapat pahala silaturahim. Oke, moga kita doakan Bapak Ibu yang sudah meninggal dunia ini. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Sayyidina Muhammad Allahumma inna nas'aluka min khairi ma sa'alaka Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa na'udzubika min syarri ma sta'ana Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa antal musta'an wa alayka la hawla wa la quwwata illa billah. Allahumma ighfir li Supardi wa Mukarramah al-Mukaddini wa ighfir li Sujatmiko wa Ibu Urib Surti Kamali. Allahumma ighfir lahum warhamhum wa afihim wa'fu anhum wa akrim nuzulahum wa wasi' mudkhalahum wa aksilhum bil ma'i wal thalji wal barad wa naqqihim min al-khataya kama yunaqqa ath-thawbul abyad min ad-danas wa abdilhum daran khairan min darihim wa ahlan khairan min ahlihim bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ighfir lana jami'an fid dunya wal akhirah. Allahumma ighfir lana warhamna warda 'anna wa taqabbal minna innaka antas samiul 'alim. Allahumma rzuqna rizqan hasanan wasi'an halalan tayyiban mubarakan wa anta khairur raziqin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin.